Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Om Bob di channel Atur Uang. Seperti biasa, saya hari ini akan kembali membagikan saham pilihan untuk hari ini tanggal 8 November tahun 2023. Dan juga perlu diingat bahwa rekomendasi di channel ini bukanlah merupakan ajakan untuk jual beli. Jadi nanti kalau misalkan ada risiko yang terjadi akibat teman-teman ikut rekomendasi di channel ini, itu bukanlah merupakan tanggung jawab kami. Dan juga seperti biasa saya ingatkan bahwa untuk selalu mengatur trading plan Anda sesuaikan dengan gaya masing-masing dan juga dengan money management yang dikehendaki. Oke, langsung saja yang pertama adalah saham pilihan saya yang pertama adalah saham kayu. Eee, ya, jadi saham kayu ini adalah merupakan sahamnya dia closing kemarin di harga 478. Dia ini adalah saham full trading, artinya dengan tidak bisa disimpan untuk jangka waktu lama. Jadi kenapa? Karena secara fundamental dia tidak masuk dalam kriteria saya untuk disimpan lama. Nah, untuk kayu ini, trading plan saya itu adalah seperti biasa kalau untuk saham-saham trading begini, saya akan masuk di level, kalau mau masuk pagi ya, itu di level 3 tik di bawah closing kemarin. Jadi kalau kemarin kayu closing di 478, maka untuk hari ini saya akan, membeli kayu itu di harga 472, 3 tik di bawah, 3 tik di bawah, closing-nya. Dan untuk kayu ini itu BEP-nya itu dia di 500 sehingga kita hanya butuh 1 tik untuk bisa profit. Jadi kita bisa lihat ya di sini kalau misalkan kita dapat di 472, maka untuk bisa profit 1% itu kita minimal menjual di 480, di 4840. Itu untuk take profit-nya. Nah, kemudian untuk, cut loss-nya itu adalah jika dia turun dari harga 468. 468 dia, tembus, itu kita langsung, cut loss ya, kita cut loss. Itu adalah saham yang pertama, saham kayu. Yang kedua adalah saham, VKTR. Ini adalah saham pilihan kedua saya adalah saham VKTR. Nah, ini pun sama adalah saham IPO ya, jadi belum cukup banyak, informasi yang kita bisa ambil secara teknikalnya. Secara harga closing kemarin dia closing di 120 ya. Ada ini closing dari di bawah penutupan, di bawah pembukaannya dia turun 1,3%. Nah, untuk VKTR ini saya mentargetkan itu dia akan berharap dia akan akan menyentuh harga di 116. 116 itu adalah target pembelian saya. 115 atau 116. Jadi jangan kejar ya untuk VKTR ini, jangan dikejar di harga closing kemarin, juga seperti biasa kita beli di harga di bawah 3 atau 4 tik di bawah closing. Jadi untuk yang VKTR ini saya akan targetkan di kisaran harga 115 atau 116. 116. Sehingga untuk trading plan-nya saya untuk VKTR ini adalah kita beli di 116. Karena fraksi harganya itu di bawah 200 ya, jadi dia BP-nya di 250. Artinya dia sudah untung. Itu cukup 1 tik untuk bisa profit di saham VKTR ini, sehingga target profitnya itu bisa 117, 118 ke atas. Nah, untuk bisa profit 1% itu minimal kita harus menjual di 118. Jika kita dapat di 116. Seperti itu ya. Jadi untuk yang VKTR pun demikian, jangan dikejar, tapi saya antri di level 1116 ini, 116 ini. Dan begitu dapat kita langsung set jual di 1118 minimal, gitu ya. Itu untuk yang saham kedua. Saham yang ketiga adalah saham unik ya, saham unik. Saham unik juga ini sama dia adalah saham full trading ya, bukan untuk disimpan jangka waktu yang panjang. Itu jadi target beli saya untuk unik ini adalah di harga 204 ya, di 204 atau 202. Dan untuk trading plan unik ini itu dia 204, jadi target saya untuk menjual adalah di 208 atau 210 ya, gitu. Jangan dikejar, sekali lagi jangan kejar untuk unik, jangan kejar.
jangan dikejar karena dia ada resisten panjang di sini di 220-an. Jadi cukup, yang penting kita sudah profit, kita bisa, apa namanya, take untuk hari ini juga atau besoknya gitu, jangan dikejar. Kemudian untuk level cut loss-nya itu di harga 200, 180 ke bawah. Ya, 180 ke bawah kita bisa cut loss untuk saham-saham unik seperti ini. Ya, itu adalah 3 saham pilihan untuk trading ya. Trading sekali lagi ingat adalah ini adalah saham-saham yang tidak untuk disimpan jangka waktu yang panjang. Ya, sekali lagi saya ingatkan karena sering saya temukan ada yang ikut rekom, kemudian di grup ya, di grup WhatsApp, kemudian tanya-tanya kenapa masih pegang nggak saham ini, enggak. Jadi kalau saham-saham yang sifatnya trading itu tidak untuk disimpan jangka waktu yang panjang. Begitu kita masuk dan dia profit, kita close, dan dia turun, itu kita langsung, apa namanya, kita langsung cut loss tanpa ada, uh, apa namanya, penambahan posisi. Ya, itu perlu diingat. Kemudian satu lagi, uh, satu saham lagi yang untuk saya rekomendasikan hari ini adalah saham IPCC. Saham IPCC. Nah, berbeda dengan 3 saham yang sebelumnya, ini adalah saham untuk swing ya, karena dia adalah bagus secara fundamental. IPCC dan IPCN itu adalah secara fundamental bagus. Nah, untuk IPCC ini, itu kemarin saya lihat dia closing di harga 725 ya, 725. Nah, saya pribadi sih berharap dia turun lagi ya ke level 708 atau 710, atau paling tidak lebih di bawah lagi ke harga 690 atau 700. Nah, untuk saham IPCC ini target cara saya membeli adalah seperti biasa untuk saham trading, untuk saham swing ya, 1, 3, dan 6. Artinya pembelian pertama itu 10% dari alokasi, kemudian pembelian kedua adalah 30% dari alokasi, dan pembelian ketiga adalah 60% sisanya. Sehingga kita perlu 3 level entry untuk saham ini. Nah, untuk IPCC itu adalah entry pertama saya adalah di level tadi ya, di level 700, dan kemudian jika dia tembus itu saya akan beli di level 650. Jadi 700, kemudian 650, dan yang kemudian itu di level 550. Itu adalah level pembelian saya untuk saham ini. Jadi 700, 650, dan 550. Nah, jadi alokasi pertama saya itu di level 710 itu sebesar 10% modal. Jadi kalau misalkan kita mengalokasikan 30 juta untuk saham ini, itu jangan langsung 30 juta tapi 3 juta dulu. Artinya 10% dari modal yang ada gitu. Nah, target jualnya untuk CC itu per level juga seperti sama ya. Jadi saya ada per level itu sama target jualnya. Ini kita sudah menyentuh level di 3% ke atas. Jadi tidak mengacu ke sini. Jadi saya targetnya adalah kalau ini ke 10 saya dapat, maka saya akan menjualnya di level 740 up, 740 up, ya 740 ke atas saya akan menjualnya. Kalau misalkan dia turun, saya tidak akan cut loss, tapi saya akan tunggu di level pemberian berikutnya. Di level pemberian berikutnya yakni di level 650 atau 640. Nah, seandainya nanti 640 dia dapat, 640 dia dapat, maka saya akan set jual untuk 640 itu di level 3% lagi dari 640. Seperti itu gitu. 640 berarti kalau misalkan dia turun ya, dia turun, katakan dia turun jauh, dia 10 dia dapat, hari ini dia dapat, kemudian dia di breakdown, turun lagi, kan 40, saya beli lagi 30%-nya. Nah, ini untuk yang 30%-nya itu set jualnya adalah di 3% dari 640. Jadi saya akan jual di level kurang lebih 700 ya. Ya, kurang lebih di level 700 atau 680 ke atas. Jadi intinya adalah tiap level itu saya akan mentargetkan 3% keuntungan. 3% keuntungan di tiap level pembelian. Minimal ya, level pembelian. Kalaupun nanti 640 dia tembus lagi, ya saya akan menunggu lagi di harga 550 dengan 60% sisa alokasi. Jadi kalau bisa dihitung, kalau saya punya uang 30 juta di situ untuk saham PCC, berarti yang pertama 3 juta dulu, yang kedua adalah
9 juta, sudah 12 juta kan. Yang terakhir adalah 18 juta. Jadi 3 juta, 9 juta, 18 juta pembeliannya. Kenapa bertingkat? Ya untuk nanti saya akan bahas lah di video berikutnya kenapa saya menggunakan metode seperti itu. Ya, itu, demikian beberapa saham pilihan saya untuk hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukanlah merupakan ajakan untuk jual beli, murni sharing, murni rekomendasi. Bagi teman-teman yang ingin ikut, rekom di channel ini, silakan sesuaikan kembali dengan trading plan masing-masing, ya. Demikian, sharing saya dan sekali lagi jika bermanfaat, mohon support, like, dan subscribe-nya untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.